Mengapa reumatik jadi masalah serius pada lansia? Tahukah Anda? Lebih dari 50% lansia mengalami nyeri sendi akibat reumatik, dan sebagian besar bisa dicegah jika diketahui sejak dini. Reumatik, atau yang lebih dikenal sebagai penyakit rematik, bukan sekadar nyeri biasa. Pada lansia, penyakit ini bisa sangat melemahkan, mempengaruhi aktivitas harian, dan bahkan kualitas hidup secara keseluruhan. Reumatik adalah istilah umum untuk menggambarkan lebih dari 100 kondisi yang memengaruhi sendi dan jaringan sekitar. Yang paling umum adalah osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Seiring bertambahnya usia, jaringan sendi mulai kehilangan elastisitas. Cairan pelumas menurun, dan tulang rawan mulai menipis. Inilah yang menyebabkan rasa nyeri, kaku, dan peradangan yang khas pada penderita reumatik. Namun, kabar baiknya adalah pencegahan bisa dilakukan. Dengan pola hidup sehat, olahraga ringan, nutrisi seimbang, dan pengelolaan stres yang tepat, reumatik dapat diminimalkan risikonya. Kita akan membahas langkah-langkah konkret dan praktis dalam seri ini untuk membantu Anda atau orang tua Anda tetap aktif dan bebas dari nyeri sendi. Tonton sampai akhir untuk tahu tips lengkap mencegah reumatik secara alami. Jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan bagian berikutnya. Kenali tanda awal reumatik sebelum terlambat. Pernah merasa sendi terasa kaku saat bangun pagi? Itu bukan bagian dari penuaan biasa. Bisa jadi itu tanda awal reumatik yang sering diabaikan oleh banyak lansia. Reumatik bukanlah penyakit yang muncul tiba-tiba. Ia datang perlahan, dengan gejala-gejala yang sering kali dianggap remeh. Sayangnya, ketika sudah mencapai tahap lanjut, reumatik dapat merusak sendi secara permanen dan sangat mengurangi kualitas hidup. Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda awalnya sangat penting agar kita bisa mengambil langkah pencegahan sedini mungkin. Tanda pertama yang sering muncul adalah kekakuan sendi di pagi hari. Jika Anda atau orang tua Anda merasa sulit menggerakkan sendi, terutama di bagian tangan, lutut, atau pinggul, selama lebih dari 30 menit setelah bangun tidur, itu bisa menjadi sinyal awal. Rasa kaku ini biasanya akan berangsur-angsur membaik setelah bergerak, tapi tetap merupakan tanda peringatan. Gejala kedua adalah nyeri sendi yang berpindah-pindah. Misalnya, hari ini terasa di bahu kiri, lalu esok di lutut kanan. Ini bukan hal biasa dan bisa menandakan proses inflamasi yang terjadi di berbagai sendi tubuh. Pada lansia, ini sering diabaikan karena dianggap sebagai akibat kelelahan atau penuaan. Gejala lainnya termasuk pembengkakan ringan pada sendi, rasa hangat, atau kemerahan di sekitar sendi. Meski tampak sepele, pembengkakan ini menandakan bahwa tubuh sedang mengalami peradangan. Kadang disertai rasa nyeri tumpul yang konstan, bahkan saat tidak digerakkan. Selain itu, kelelahan kronis juga menjadi gejala yang sering diabaikan. Bukan kelelahan setelah beraktivitas, melainkan rasa lelah terus-menerus bahkan setelah tidur malam yang cukup. Ini disebabkan oleh respon imun tubuh yang bekerja berlebihan karena adanya peradangan di dalam. Jika Anda mengalami lebih dari satu gejala ini secara bersamaan, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi ke dokter. Pemeriksaan darah seperti ESR dan CRP dapat menunjukkan adanya peradangan dalam tubuh. Röntgen sendi juga bisa menunjukkan apakah ada kerusakan struktur yang perlu ditindaklanjuti. Menunda pemeriksaan bisa membuat kondisi memburuk. Semakin cepat diketahui, semakin efektif pengobatannya, atau bahkan dicegah sebelum berkembang menjadi reumatik kronis. Jadi, jangan menunggu sampai nyeri menjadi bagian dari keseharian Anda. Bantu orang tua dan kerabat Anda mengenali gejala ini. Bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mencegah reumatik sejak dini. Tulis di kolom komentar,
Apakah Anda pernah merasakan gejala seperti ini? Nutrisi penting untuk mencegah reumatik. Piring Anda bisa menjadi obat alami. Sayangnya, pilihan makanan yang salah justru dapat mempercepat kerusakan sendi. Apa saja nutrisi kunci agar lansia terhindar dari reumatik? Simak sampai tuntas. Makanan, lebih dari sekadar sumber energi, adalah katalis utama yang menentukan apakah peradangan dalam tubuh meredup atau justru membara. Bagi lansia, keseimbangan nutrisi adalah garis pertahanan pertama melawan reumatik. Mari kita bedah elemen-elemen penting yang wajib masuk ke menu harian. Pertama, asam lemak omega 3. Senyawa ini bersifat antiinflamasi alami yang menekan produksi sitokin pro-peradangan. Ikan laut dingin seperti salmon, makarel, dan sarden mengandung EPA dan DHA, bentuk omega 3 aktif yang langsung bekerja di jaringan sendi. Bagi yang alergi ikan, biji chia dan flaxseed bisa menjadi alternatif, meski tubuh masih perlu mengonversinya terlebih dulu. Kedua, vitamin D dan kalsium. Tulang yang kuat menopang sendi agar tidak bekerja terlalu keras. Sayangnya, banyak lansia kekurangan vitamin D karena jarang terpapar matahari. Sinar mentari pagi selama 15 menit, susu rendah lemak, keju keras, serta telur adalah kombinasi ideal untuk menutup celah ini. Bila perlu, konsultasikan suplementasi dengan dokter. Selanjutnya, antioksidan polifenol. Buah beri, blueberry, strawberry, blackberry, saraya antioksidan yang menonaktifkan radikal bebas pemicu kerusakan kartilago. Sayuran berwarna oranye dan hijau tua, wortel, paprika, bayam, kaya beta-karoten dan vitamin C yang berperan memperbaiki jaringan kolagen. Tak kalah penting, rempah antiinflamasi, kunyit, jahe, dan bawang bombay. Kurkumin dalam kunyit terbukti menurunkan enzim COX-2 pemicu nyeri sendi, sedangkan gingerol dalam jahe mengurangi kekakuan pagi hari. Tambahkan sejumput ke dalam sup atau seduhan teh hangat. Jangan lupakan hidrasi. Cairan sinovial, pelumas alami sendi, sebagian besar terdiri atas air. Dehidrasi membuat sendi kering dan lebih mudah bergesekan. Targetkan 6-8 gelas air putih per hari, sesuaikan dengan kondisi ginjal dan rekomendasi dokter. Sebaliknya, hindari pemicu peradangan, gula rafinasi, gorengan, lemak trans, dan daging olahan. Makanan ini meningkatkan kadar CRP, C-reaktive protein, dalam darah, penanda peradangan sistemik. Gantilah camilan manis dengan buah segar atau kacang almond panggang tanpa garam. Untuk memudahkan, terapkan pola diet Mediterania, dominan sayur, buah, kacang, biji-bijian utuh, minyak zaitun, dan ikan, daging merah hanya sesekali. Studi di jurnal Arthritis and Rheumatology menunjukkan pola ini menurunkan nyeri sendi hingga 30% dalam 12 minggu pada kelompok lansia. Sebagai penutup, jangan takut mengeksplorasi bumbu alami demi rasa. Tubuh Anda akan berterima kasih dalam bentuk sendi yang lebih lentur, langkah yang lebih ringan, dan hari-hari tanpa nyeri yang mengganggu. Sudahkah menu harian Anda bersahabat dengan sendi? Tulis di kolom komentar makanan favorit Anda untuk melawan reumatik, lalu klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan bagian selanjutnya yang membahas olahraga aman bagi lansia. Olahraga amanah efektif untuk sendi lansia. Apakah olahraga justru memperparah nyeri sendi? Tidak, jika Anda memilih gerakan yang tepat. Inilah cara lansia tetap aktif tanpa menyiksa sendi. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang reumatik adalah bahwa penderita harus menghindari olahraga. Justru sebaliknya, aktivitas fisik ringan dan teratur adalah kunci menjaga sendi tetap lentur dan tidak kaku. Namun, pemilihan jenis olahraga harus disesuaikan dengan usia dan kondisi tubuh. Bagi lansia,
olahraga low impact adalah yang paling aman dan efektif. Contohnya, jalan kaki santai, berenang, tai chi, yoga ringan, dan sepeda statis. Aktivitas ini memberikan gerakan berulang yang lembut pada sendi tanpa membebani secara berlebihan. Jalan kaki selama 20-30 menit per hari, terutama di pagi atau sore hari, sudah cukup untuk merangsang pelumasan sendi secara alami. Gerakan otot-otot besar juga membantu melancarkan peredaran darah, membawa nutrisi ke area sendi yang meradang. Berenang adalah olahraga terbaik untuk penderita reumatik karena tubuh mengapung di air, menghilangkan tekanan gravitasi dari sendi lutut, pinggul, dan punggung bawah. Air hangat juga merelaksasi otot dan meningkatkan fleksibilitas. Tai Chi dan yoga menggabungkan gerakan lembut dengan pernapasan dalam yang membantu meredakan stres, pemicu tersembunyi dari peradangan. Latihan ini juga meningkatkan keseimbangan dan mencegah risiko jatuh pada lansia. Penting untuk melakukan pemanasan 5-10 menit sebelum aktivitas dan pendinginan sesudahnya. Hindari gerakan menekuk tajam, berjongkok mendadak, atau aktivitas dengan lompatan. Dengarkan tubuh Anda. Jika nyeri muncul selama latihan, hentikan sejenak dan konsultasikan dengan fisioterapis. Jika belum terbiasa, mulailah dengan 10 menit gerakan ringan setiap hari, lalu tingkatkan perlahan. Konsistensi jauh lebih penting daripada durasi. Bahkan senam tangan sambil duduk pun sudah memberi manfaat. Latihan juga membantu mengurangi berat badan, yang sangat penting. Setiap 1 kilogram kelebihan berat badan dapat memberikan tekanan tambahan sebesar 4 kilogram ke sendi lutut. Maka dari itu, menjaga berat badan ideal adalah bentuk perlindungan langsung terhadap kerusakan sendi. Untuk lansia dengan keterbatasan mobilitas, senam kursi bisa jadi solusi. Gerakan seperti angkat lutut, putaran pergelangan kaki, atau latihan genggam bola karet sangat baik untuk memperkuat otot dan melancarkan sirkulasi. Terakhir, pastikan Anda menghidrasi tubuh sebelum dan sesudah olahraga dan kenakan alas kaki yang mendukung lengkungan kaki agar beban sendi lebih merata. Gerakan kecil bisa membawa perubahan besar. Coba satu jenis olahraga hari ini dan tulis di komentar bagaimana rasanya. Jangan lupa klik like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan tips berikutnya, bagaimana mengelola stres agar sendi tidak cepat aus. Mengelola stres untuk mencegah peradangan sendi. Tahukah Anda bahwa stres diam-diam bisa memperparah nyeri sendi? Bukan hanya pikiran yang tegang, tubuh pun ikut meradang. Stres bukan sekadar perasaan tertekan atau cemas. Bagi tubuh, stres adalah pemicu nyata bagi peradangan kronis, termasuk yang menyerang sendi. Ketika seseorang mengalami stres berkepanjangan, tubuh memproduksi hormon kortisol secara berlebihan. Hormon ini, bila tidak dikendalikan, justru akan memperparah kondisi inflamasi seperti reumatik. Pada lansia, stres bisa datang dari berbagai sumber, kehilangan pasangan hidup, masalah keuangan, rasa kesepian, atau bahkan rasa tidak berdaya karena keterbatasan fisik. Tanpa manajemen yang baik, tekanan psikologis ini bisa mengaktifkan respons imun yang menyebabkan pembengkakan sendi, kekakuan, dan nyeri yang terus-menerus. Bagaimana stres memengaruhi sendi? Dalam kondisi stres, tubuh berada dalam mode siaga tinggi. Akibatnya, produksi protein pemicu peradangan seperti IL-6 dan TNF-alpha meningkat. Ini memicu dan memperburuk gejala artritis dan reumatik. Untungnya, ada banyak cara alami untuk mengelola stres dan mencegah efek buruknya pada sendi. Latihan pernapasan dalam hanya butuh 5-10 menit sehari. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali untuk menenangkan sistem saraf. Meditasi dan mindfulness terbukti menurunkan kadar kortisol dalam darah. Lansia dapat mengikuti panduan meditasi sederhana melalui video atau aplikasi ramah senior. Mendengarkan musik relaksasi, lagu klasik atau suara alam terbukti dapat menurunkan tekanan darah dan membuat pikiran lebih damai. Berinteraksi dengan orang lain,
percakapan ringan dengan keluarga atau teman, atau sekadar tertawa bersama cucu, membantu tubuh melepaskan hormon endorfin yang bersifat antiinflamasi alami. Aktivitas ringan yang menyenangkan, seperti berkebun, melukis, membaca, atau merawat hewan peliharaan. Semua aktivitas ini mampu mengalihkan fokus dari rasa sakit ke hal yang menyenangkan. Selain itu, penting untuk menjaga waktu tidur yang cukup dan berkualitas. Kurang tidur meningkatkan kadar CRP dalam tubuh dan memperburuk peradangan. Lansia sebaiknya tidur minimal 7 jam tiap malam dan menghindari cahaya biru dari gawai sebelum tidur. Mengelola stres bukan berarti menghilangkannya sepenuhnya, tetapi mengubah cara tubuh dan pikiran merespon tekanan. Dengan pendekatan yang lembut dan konsisten, lansia dapat menciptakan lingkungan batin yang lebih tenang, yang berdampak positif langsung ke sendi dan seluruh tubuh. Sudahkah Anda mencoba teknik relaksasi hari ini? Tulis di komentar metode favorit Anda untuk menenangkan pikiran. Klik like dan subscribe untuk bagian selanjutnya. Berat badan ideal, beban sendi lebih ringan. Menjaga berat badan ideal untuk sendi sehat. Tahukah Anda? Setiap 1 kilogram kelebihan berat badan bisa memberi beban tambahan 4 kali lipat pada lutut Anda. Bayangkan tekanan itu setiap langkah yang Anda ambil. Banyak orang tidak menyadari bahwa kelebihan berat badan merupakan salah satu penyebab utama nyeri sendi, khususnya pada lansia. Semakin berat tubuh Anda, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh sendi-sendi utama seperti lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Pada akhirnya, tekanan ini dapat mempercepat degenerasi tulang rawan, memperburuk gejala reumatik, bahkan menyebabkan kecacatan permanen. Menurut para ahli, setiap 1 kilogram kelebihan berat badan menghasilkan sekitar 4 kilogram tekanan tambahan pada sendi lutut saat berjalan. Ini berarti jika Anda membawa 10 kilogram kelebihan berat badan, lutut Anda harus menanggung beban 40 kilogram ekstra di setiap langkah. Tidak heran jika nyeri lutut menjadi salah satu keluhan paling umum pada lansia. Mengapa menjaga berat badan itu penting? Karena lemak tubuh bukan hanya jaringan pasif. Sel-sel lemak juga memproduksi zat pemicu peradangan seperti sitokin dan adipokin yang dapat memperparah proses inflamasi pada sendi. Dengan kata lain, obesitas bukan hanya beban mekanis, tapi juga memicu reaksi kimia yang memperburuk reumatik. Menurunkan berat badan tidak harus dengan diet ekstrim. Fokuslah pada perubahan gaya hidup kecil namun konsisten. Mulailah dengan mengurangi porsi makan secara perlahan, terutama makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Perbanyak konsumsi serat dari sayur, buah, dan biji-bijian utuh. Hindari ngemil di malam hari dan pilih camilan sehat seperti buah potong atau kacang tanpa garam. Gunakan piring kecil agar tidak berlebihan dalam mengambil makanan. Aktif bergerak setiap hari, bahkan jika hanya berjalan 15 menit. Untuk lansia, target penurunan 0,51 kg per bulan sudah sangat baik dan aman. Jangan terpaku pada angka di timbangan saja, tapi perhatikan bagaimana sendi terasa lebih ringan dan aktivitas menjadi lebih mudah dilakukan. Jika memungkinkan, konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter untuk menentukan berat badan ideal sesuai usia dan tinggi badan. Indeks massa tubuh, IMT, antara 18,5-24,9 adalah kisaran sehat untuk dewasa dan lansia. Keberhasilan menjaga berat badan bukan hanya tentang estetika atau penampilan, tapi tentang memberikan keringanan bagi sendi-sendi Anda untuk bergerak lebih bebas tanpa nyeri. Anda sedang berinvestasi untuk kesehatan jangka panjang, memperpanjang masa aktif, dan menghindari ketergantungan di masa tua. Apakah Anda sudah menghitung berat badan ideal Anda? Coba cek dan tulis di komentar, apa langkah kecil yang akan Anda lakukan hari ini untuk sendi yang lebih sehat? Jangan lupa klik like dan subscribe. Bagian berikutnya akan membahas pentingnya tidur nyenyak bagi pemulihan sendi. Pentingnya tidur berkualitas untuk regenerasi sendi. Tidur bukan sekadar istirahat. Saat Anda terlelap, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, termasuk sendi.
Tapi bagaimana kalau tidur Anda sering terganggu? Banyak lansia mengeluhkan susah tidur, tidur yang dangkal, atau sering terbangun di malam hari. Padahal, tidur berkualitas adalah fondasi utama bagi kesehatan tubuh, termasuk untuk mencegah dan meredakan reumatik. Selama kita tidur nyenyak, tubuh memasuki fase perbaikan. Disinilah hormon pertumbuhan bekerja memperbaiki jaringan tulang rawan dan menurunkan tingkat peradangan dalam tubuh. Kurang tidur bukan hanya membuat tubuh lelah, tapi juga meningkatkan protein peradangan seperti interleukin 6 dan TNF-alpha yang bisa memperburuk nyeri sendi. Bahkan, studi menunjukkan bahwa gangguan tidur berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan ambang rasa sakit, artinya sendi terasa lebih nyeri walau tidak terlalu tertekan. Jadi, bagaimana lansia bisa mendapatkan tidur yang berkualitas? 1. Rutinitas tidur yang konsisten. Tidur dan bangunlah di jam yang sama setiap hari. Ini membantu tubuh membentuk ritme sirkadian yang stabil. Hindari tidur siang terlalu lama karena bisa mengganggu tidur malam. 2. Lingkungan yang nyaman dan gelap. Ciptakan suasana tidur yang tenang. Matikan lampu terang, jauhkan ponsel dan TV dari kamar, dan atur suhu agar nyaman. Bantal yang menopang dengan baik juga penting untuk menjaga posisi sendi saat tidur. 3. Hindari kafein dan gula sebelum tidur. Teh manis, kopi, atau camilan tinggi gula di malam hari bisa membuat otak terlalu aktif. Sebagai gantinya, cobalah susu hangat atau teh chamomile. 4. Relaksasi sebelum tidur. Luangkan 15 menit untuk membaca buku, mendengarkan musik lembut, atau mandi air hangat. Semua ini memberi sinyal pada otak bahwa waktu tidur sudah dekat. 5. Posisi tidur yang mendukung sendi. Tidurlah dengan posisi menyamping sambil memeluk bantal di antara lutut. Posisi ini menjaga keseimbangan panggul dan mengurangi tekanan pada pinggul dan lutut. Jika Anda sering terbangun karena nyeri sendi, diskusikan dengan dokter. Bisa jadi Anda membutuhkan penyesuaian posisi atau tambahan terapi ringan sebelum tidur seperti kompres hangat. Tidur berkualitas juga memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan mood, dan membuat tubuh lebih responsif terhadap olahraga dan pola makan sehat. Ini semua saling terkait sebagai strategi komprehensif mencegah reumatik. Sudahkah Anda tidur nyenyak tadi malam? Tulis di komentar ritual sebelum tidur yang paling efektif menurut Anda. Jangan lupa like dan subscribe, karena di bagian selanjutnya, kita akan bahas bagaimana pentingnya pemeriksaan rutin untuk deteksi dini reumatik. Pemeriksaan rutin untuk deteksi dini reumatik. Reumatik bisa diam-diam merusak sendi Anda tanpa gejala jelas. Tapi dengan satu langkah sederhana, pemeriksaan rutin, kerusakan itu bisa dicegah sejak awal. Salah satu kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah menunggu rasa nyeri datang sebelum memeriksakan diri. Padahal, reumatik sering kali berkembang secara perlahan, dan pada banyak kasus, kerusakan sudah terjadi sebelum gejala muncul. Disinilah pentingnya pemeriksaan rutin, terutama bagi lansia. Mengapa deteksi dini begitu krusial? Karena saat reumatik terdeteksi lebih awal, penanganan bisa lebih efektif dan mencegah kerusakan sendi permanen. Pemeriksaan tidak hanya untuk mereka yang sudah merasa sakit, tapi juga bagi yang berisiko tinggi, seperti mereka yang memiliki riwayat keluarga, berat badan berlebih, atau pola makan kurang seimbang. Pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan? Pemeriksaan fisik oleh dokter. Dokter akan menilai kelenturan, pembengkakan, dan tingkat nyeri pada berbagai sendi. Pemeriksaan ini sering menjadi langkah awal untuk mendeteksi adanya kelainan gerak atau pembengkakan tersembunyi. Tes darah. Beberapa indikator penting seperti rheumatoid factor, RF, C-reactive protein, CRP, dan erythrocyte sedimentation rate, ESR, digunakan untuk melihat adanya peradangan aktif dalam tubuh. Hasil abnormal bisa mengarah pada diagnosis dini reumatik autoimun atau inflamasi kronis. Röntgen atau MRI sendi.
Citra radiologi berguna untuk melihat struktur dalam sendi. Röntgen dapat menunjukkan penipisan tulang rawan, sedangkan MRI bisa menangkap perubahan lunak yang tidak tampak di röntgen biasa, seperti pembengkakan jaringan dan penumpukan cairan. Penilaian fungsi sendi. Beberapa klinik atau puskesmas menyediakan tes mobilitas sendi yang mudah dilakukan lansia. Tes ini penting untuk melihat apakah ada keterbatasan gerak, walaupun belum terasa nyeri. Kapan pemeriksaan harus dilakukan? Idealnya, lansia melakukan pemeriksaan sendi secara rutin setiap 6-12 bulan, apalagi jika sudah memiliki gejala ringan seperti kaku di pagi hari, bengkak ringan, atau kelelahan tanpa sebab jelas. Jika memiliki faktor risiko tertentu, konsultasi lebih sering mungkin disarankan. Jangan menunggu sendi terasa nyeri atau tidak bisa digerakkan. Reumatik yang ditangani sejak awal bisa dikendalikan, bahkan dicegah perkembangannya. Penting juga untuk menyimpan hasil pemeriksaan sebelumnya agar dokter bisa membandingkan perubahan dari waktu ke waktu. Ini akan membantu dalam membuat keputusan terapi yang lebih akurat. Melakukan pemeriksaan bukan tanda lemah, justru sebaliknya. Ini adalah langkah cerdas dan bijak dalam menjaga masa tua yang tetap aktif dan mandiri. Kapan terakhir kali Anda atau orang tua Anda periksa sendi? Tulis di komentar dan ajak mereka yang Anda sayangi untuk rutin memeriksakan kesehatannya. Klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan bagian berikutnya, terapi alami untuk meredakan nyeri sendi pada lansia. Terapi alami untuk meredakan nyeri sendi pada lansia. Obat bukan satu-satunya jalan. Alam menyediakan berbagai terapi yang bisa membantu mengurangi nyeri sendi secara alami, aman, dan menenangkan. Banyak lansia mengandalkan obat anti nyeri untuk mengatasi reumatik. Namun, penggunaan jangka panjang obat seperti SAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, dapat menimbulkan efek samping serius, seperti gangguan lambung atau ginjal. Kabar baiknya, ada beragam terapi alami yang efektif meredakan nyeri sendi tanpa efek samping berbahaya jika dilakukan dengan benar dan konsisten. 1. Kompres hangat dan dingin. Kompres hangat membantu melancarkan aliran darah, melemaskan otot yang kaku, dan mengurangi kekakuan sendi di pagi hari. Sebaliknya, kompres dingin cocok untuk sendi yang bengkak atau meradang, karena membantu mengecilkan pembuluh darah dan menurunkan peradangan. Gunakan kompres hangat selama 15-20 menit di pagi hari, dan kompres dingin di malam hari jika sendi terasa nyeri atau bengkak. 2. Pijat ringan, massage terapi. Pijat dengan tekanan lembut dapat meningkatkan sirkulasi, meredakan ketegangan otot di sekitar sendi, dan merangsang pelepasan endorfin, hormon alami penahan nyeri. Gunakan minyak esensial seperti lavender atau eucalyptus untuk efek relaksasi tambahan. 3. Aromaterapi dan minyak esensial. Beberapa minyak esensial memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik. Contohnya, minyak peppermint dan rosemary terbukti efektif dalam mengurangi kekakuan sendi jika dipijatkan secara rutin. Hirupan aroma lavender juga membantu menenangkan pikiran dan memperbaiki kualitas tidur, yang penting untuk pemulihan. 4. Terapi air hangat, hidroterapi. Rendam tubuh dalam air hangat, baik di bathtub atau kolam terapi, selama 15-30 menit. Air hangat merilekskan otot dan mengurangi tekanan gravitasi pada sendi. Gerakan ringan dalam air sangat cocok bagi lansia yang tidak bisa berolahraga di darat. 5. Suplemen herbal dan alami. Beberapa suplemen yang aman dan sering digunakan lansia antara lain kunyit, kurkumin, boswellia, jahe, dan glucosamine chondroitin. Namun, penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen, terutama bila sedang minum obat lain. Catatan penting, terapi alami bukan pengganti pengobatan medis, tapi pendamping yang memperkuat efektivitasnya. Jika dilakukan secara rutin, terapi ini mampu meningkatkan kenyamanan hidup, memperbaiki fleksibilitas sendi, dan mengurangi ketergantungan pada obat kimia. Selain manfaat fisik,
Terapi alami juga berdampak positif secara emosional. Sentuhan pijatan lembut, aroma yang menenangkan, dan waktu relaksasi memberi ketenangan yang sangat dibutuhkan lansia dalam menjalani hari-hari yang tenang dan nyaman. Apakah Anda sudah pernah mencoba terapi alami untuk nyeri sendi? Bagikan pengalaman Anda di komentar. Klik like dan subscribe untuk menyaksikan bagian terakhir dari seri ini, kebiasaan harian yang menjaga sendi tetap sehat di usia senja. Kebiasaan harian yang menjaga sendi tetap sehat di usia senja. Ingin sendi tetap kuat dan lentur sampai usia 80-an? Rahasianya bukan di pengobatan mahal, tapi dalam kebiasaan kecil yang Anda ulang setiap hari. Di usia senja, sendi yang sehat bukan sekadar harapan. Itu bisa jadi kenyataan jika Anda memiliki kebiasaan harian yang mendukung kesehatan tulang dan jaringan tubuh. Bahkan perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberi dampak besar bagi kenyamanan hidup lansia. Kesehatan sendi bukan hanya soal menghindari rasa sakit, tapi tentang menjaga kebebasan bergerak, kemandirian, dan kualitas hidup yang utuh. Maka dari itu, mari kita bahas kebiasaan harian yang bisa Anda lakukan mulai besok pagi. 1. Bangun pagi dengan peregangan ringan. Setelah bangun tidur, lakukan peregangan lembut selama 5-10 menit. Fokus pada bagian leher, punggung, pinggang, lutut, dan pergelangan tangan. Gerakan perlahan ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membangunkan sendi dari kekakuan tidur. 2. Minum air hangat setelah bangun. Hidrasi di pagi hari penting untuk pelumas sendi. Air membantu produksi cairan sinovial yang menjaga pergerakan sendi tetap mulus. Anda juga bisa menambahkan irisan lemon atau jahe untuk manfaat antiinflamasi tambahan. 3. Aktif di rumah. Jangan duduk terlalu lama. Setiap 30-60 menit, bangkit dan lakukan gerakan ringan seperti berjalan mengelilingi rumah, menyapu halaman, atau menyiram tanaman. Aktivitas sederhana ini menjaga fleksibilitas sendi dan memperkuat otot sekitar sendi. 4. Gunakan alas kaki yang nyaman. Pilih sepatu dengan bantalan yang baik, sol lentur, dan hak rendah. Alas kaki yang buruk bisa menyebabkan tekanan tak merata di persendian lutut dan pinggul. Untuk dalam rumah, gunakan sandal ergonomis anti-selip. 5. Jaga pikiran tetap positif. Stres mental berdampak pada kesehatan sendi. Mulailah hari dengan afirmasi positif, doa, atau kegiatan spiritual yang menenangkan. Perasaan tenang membantu tubuh mengurangi pelepasan hormon peradangan. 6. Makan teratur dengan gizi seimbang. Pastikan ada sayuran hijau, buah berwarna, protein sehat, dan lemak baik dalam setiap piring Anda. Pola makan seimbang mendukung fungsi sendi, memperbaiki jaringan, dan mencegah degenerasi tulang rawan. 7. Tidur cukup dan teratur. Akhiri hari dengan rutinitas relaksasi sebelum tidur. Gunakan lampu remang, hindari gawai, dan tidur di waktu yang sama setiap malam. Saat Anda tidur nyenyak, tubuh memperbaiki jaringan sendi secara alami. Ingat, kesehatan sendi adalah hasil akumulasi dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Anda tidak perlu sempurna, cukup konsisten. Dari semua kebiasaan harian yang sudah kita bahas, mana yang paling cocok Anda terapkan mulai hari ini? Tulis di komentar, dan bagikan video ini kepada keluarga Anda. Terima kasih telah mengikuti seri lengkap ini. Klik like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten kesehatan lansia lainnya.